Kali ini yang bersama gue yaitu mobil yang baru masuk ke Indonesia mungkin di tahun-tahun 2024 akhir, yaitu Geely. Ya, mobil ini pernah gue review sebelumnya ya. Dan kali ini gue akan mereview lebih lengkapnya dari mobil ini, Geely EX5. Karena sekarang kita sudah bisa mendapatkan unitnya, bisa kita tes jalan. Jadi gue akan mengulik mobil ini lebih dalam lagi ya gitu. Mantap. Nah, jadi mobil ini tuh sebagai informasi sahabat Kompas TV, ini tuh ditenagai oleh mobil listrik atau motor listrik ya. Jadi terlihat dari platnya dia biru, dimana dia menandakan kalau ini mobil listrik. Dan dia ini tenaganya tuh cukup besar lah ya, di 215 PS dan juga 320 Nm. Dimana kita tahu ini mobil EV, jadi dia pasti tarikannya lebih instan daripada mobil hybrid ataupun mobil bensin kayak gitu. Jadi ya mantap. Nah, dan tenaga mobil ini lumayan gede nih sahabat Kompas TV, yaitu sekitar 215 PS dan juga 320 Nm. Dimana kita tahu kalau mobil listrik itu dinamonya dia lebih instan daripada mobil ICE ataupun mobil hybrid. Jadi dia kalau ditarik lebih instan lagi ya gitu. Dan 0-100 diklaim oleh Geely sekitar 6,8 detikan lah ya. Ya mungkin 6-7 detik lah. Nanti kita coba pas tes jalan kayak gitu. Dan baterainya cukup besar, 60 kWh yang bisa menempuh jarak sekitar 430 km. Beuh, lumayan jauh. Ini dibawa ke Bandung PP juga nggak worry, jadi masih bisa. Dan kalau kita lihat dari desainnya sekarang ya, ini kayaknya didesain untuk perkotaan lah ya. Mungkin kalau misal luar kota juga ya nggak jauh-jauh banget, yaitu mungkin Bandung, Semarang mungkin bisa. Jadi kayaknya lebih efektif buat dipakai di jalanan ibu kota atau di dalam kota lah, seperti itu. Sekarang gue udah ada di sisi samping dari Geely EX5 ini. Dan yang spesial, yang gue suka juga ini handle-nya serata body nih sahabat Kompas TV. Tapi kalau misal kita mau buka, nggak usah ribet-ribet, nggak usah nyongkel-nyongkel, tinggal kita sentuh di sini. Asalkan kita membawa remote, dia langsung buka sendiri kayak gitu. Mantap, jadi kita tinggal akses masuknya aja. Terus kalau mau nutup juga sama, tinggal ditowel doang. Tuh, dia udah nutup sendiri sama spionnya juga. Mantap. Terus di sampingnya juga lucu, dia tuh membulat gitu, gemoy, lucu. Terus apa namanya? Terus di bagian depan ini dia ada chargingnya, charging portnya di sini, dan dia bisa AC DC. Slow chargingnya dia 11 kW. Kalau di fast chargingnya dia bisa sampai di 100 kW. Jadi bisa cepet banget. Kemarin gue nyoba ngecas dari 17% ke 96 sekitar 1 jaman aja. Itu udah full. Mantap. Tinggal ngopi, tinggal makan doang udah kelar gitu. Mantap. Jadi dia cukup cepat lah untuk pengisiannya gitu. Nah, bannya ini dia memakai profil 225-55 ring 18. Dimana menurut gue ini masih bisa di-upgrade dikit lah. Mungkin di ring 19-20 masih bisa kali. Kalau enggak ini diceperin dikit udah cakep banget sih. Dan dia ini velgnya full alloy. Nggak ada plastik-plastik, ini full. Jadi lebih kuat lah ya harusnya ya. Nah, sekarang kita udah ada di bagian belakang dari Geely EX5 ini nih. Dan yang mencuri perhatian gue sahabat Kompas TV yaitu lampunya. Dia nyambung dari kiri ke kanan langsung, yang dimana ini menambah kesan apa ya, simple tapi sporty gitu loh. Terus habis itu di sini ada bar-barnya kayak Porsche lagi-lagi. Terus yang gue lihat mobil ini tuh lampunya ya mirip Toyota Harrier, jadi kayak lebih terkesan premium aja gitu. Nah, dan di bawah ini dia bukan sekedar lampu nih sahabat Kompas TV, dia itu rear fog light. Jadi kalau misal kayak hujan di jalan tol, misal kalian nyalain lampu utama tapi kurang terang, kita bisa nyalain ini dari dalam. Jadi bisa menambah visual dari mobil di belakang kita. Jadi biar tahu ada mobil di depannya. Mantap, ini inovasi yang menurut gue bagus dan bisa dimasukin ke Indonesia untuk ke semua mobil. Jadi memang kalau hujan itu kita visibilitasnya kan agak berkurang, dan ini lebih membantu untuk pengendara di belakangnya tahu kalau ada mobil di depan kita. Cakep. Dan di bagian belakang ini dia atasnya ada rear stop lamp dan juga ada wipernya ini. Sekarang moment of truth ya. Apakah ini bisa dibuka secara elektrik? Kita coba. Dan bisa. Wow. Dan ini lega, ini gede. Terus di sini ada speakernya.
Dan juga di sini ada separator yang ada lagi di dalamnya, sahabat Kompas TV. Jadi kalau misal kalian segitu tadi kurang, kalian bisa buka untuk naruh apa-apa di dalamnya. Cuman ada tulisannya maksimal 35 kg. Jadi nggak bisa banyak-banyak. Cuman lumayan. Kau koper itu bisa masuk, golf bag juga bisa masuk sini. Wow, ternyata ada bagasi tersembunyi di bagian bawahnya. Mantap. Dan kalau misal kalian masih kurang gede, ini bisa dibuka nih di bagian belakangnya. Kita coba buka. Dan dia serata dengan lantai. Mantap. Jadi kalau ini dibuka dua-duanya, dia lebih luas banget nih bagasinya. Oke, cukup praktis juga. Nah, sekarang gue udah masuk ke dalam interior Geely EX5 ini nih, sahabat Kompas TV. Wow. Dan yang terlihat pas gue masuk, layarnya dong. Layarnya itu gede banget. Dan juga dia tuh ada dua buah layar. Yang pertama yang di tengah ini kayaknya sekitar 15 kalau nggak 17 inch lah ya. Terus di bagian sini ada layar yang cukup kecil untuk kita lihat speedometernya kayak gitu. Jadi kayaknya gue tahu alasannya kenapa dia agak kecil ya. Karena mungkin gara-gara bentuk setirnya dia kan kayak flat top, flat bottom seperti ini. Jadi dia kayak biar kelihatan bolongnya di sini pas gitu. Tapi emang pas. Terus dia setirnya pengaturannya sayangnya belum elektrik. Cuman dia udah bisa teleskopik. Ini lumayan sih. Meskipun dia belum elektrik ya, harusnya elektrik lebih spesial lagi. Untuk joknya dia juga bisa bisa electric seat. Jadi nggak usah pakai tenaga yang terlalu besar, cukup dipencet-pencet saja seperti itu. Mantap. Terus di bagian bawahnya dia ada AC, terus di sini ada pengaturan buat AC-nya. Cuman ini bisa buat matiin AC, terus sirkulasi sama auto doang. Jadi untuk pengaturan suhu tetap kita harus masuk ke dalam layarnya ini. Jadi ya plus minus. Plusnya kita simple di sini, minusnya kita nggak bisa mencet-mencet tombol fisik seperti itu. Terus kita pindah ke bawahnya, dia ada wireless charging dan juga buat ngeletakin HP ya. Jadi wireless chargingnya cuma ada satu doang seperti itu. Dan yang spesial lagi di sini ada cooling boxnya. Jadi kayak ini tuh sebenarnya entah cooling atau enggak ya. Cuman tadi pas kita pakai ini tuh kayak dingin aja. Kita naruh barang di sini, HP itu dia bener-bener dingin. Mungkin ada sirkulasi AC-nya dimasukin ke bagian sini. Jadi enak. Jadi kita misal naruh minuman di sini atau makanan, dia bakal tetap awet suhunya gitu. Nggak yang dingin banget, cuman cukup sejuk lah seperti itu. Terus kita masuk ke menu utamanya nih sahabat Kompas TV, yaitu layarnya. Di sini kita bisa atur semuanya. Terus di sini settingannya banyak. Kita pakai buka sunroof juga dari sini, nggak ada tombol di sini. Jadi kayak semuanya auto tuh. Dia bukanya juga dari sini. Tuh, atasnya tuh, liatin. Jadi kita tinggal sliding doang ke bawah, dia udah bisa buka sunroofnya. Bisa full dan juga bisa setengah doang. Tuh. Dan yang spesial buat penumpang dan juga buat supir, ini ada kursi pijatnya dan juga ada ventilasi seatnya. Jadi kursi bagian penumpang dan juga bagian driver bisa dikeluarin AC gitu. Mantap banget. Terus kalau kalian capek, ini bisa massage seat juga. Ada high, medium dan juga low. Ada di bagian penumpang dan juga driver. Ih, ini enak banget sahabat Kompas TV. Tuh, jadi kita bisa nyetir sambil dipijat-pijat di punggung kita gitu. Nah, dan yang spesial lagi nih sahabat Kompas TV, di bawah ini nih, dia itu ada ininya, ada leg rest-nya, lihat nih. Tuh, ini penumpangnya auto tidur sih ya. Untungnya yang dikasih bukan driver. Kalau di bagian driver agak bahaya nih ya. Jadi kayak bisa istirahat, terus bisa dimundurin juga, bisa direbahin sampai rebah banget. Jadi ini enak banget buat istirahat tuh. Mana tadi? Ini terus position tuh. Wow, bisa direbahkan. Dan ini pengaturannya elektrik. Bisa diatur dari sebelah sana dan juga dari sebelah sini. Terus yang spesial lagi, banyak yang spesialnya. Di kuping-kuping ini kan ada ini nih, ada kayak apa namanya? Kisi-kisi. Dia tuh bisa ngeluarin suara. Terus pernah kita coba juga buat WhatsApp call juga bisa keluar dari sebelah sini. Jadi nggak perlu kayak harus dengerin gini, nggak perlu, atau mungkin agak percakapan agak rahasia itu bisa didengerin cuman sama drivernya aja. Itu fitur yang senuan kecil cuman mantap.
Terus selain itu, yang mantap-mantap lagi ada lagi nih, yaitu bisa bermain game di mobil ini. Tapi dengan satu syarat, mode personeling harus di parking. Jadi ya bener buat safety. Jadi kita nggak bisa main saat jalan. Kalau main sama jalan bahaya. Jadi kita bisa main ini, atau kalian sama anak kalian bosen nungguin emaknya belanja di mall, bisa dibawa ke mobil sambil ngadem sambil main game. Pasti enak banget sih itu. Ini ada sedikit minusnya ya, yaitu kita konektivitasnya belum bisa CarPlay dan juga Android Auto. Dia masih pakai pihak ketiga, yaitu Carbit Link nama tadi tuh. Jadi kita harus mendownload aplikasi di smartphone kita. Kita scan ke sini, baru kita bisa connect ke layar ini. Ya agak sedikit ribet, cuman ya mungkin itu sih fitur yang mungkin bisa ditingkatkan oleh Geely Indonesia. Ayo dong. Ini udah 2025, mungkin saatnya di-upgrade ke Android Auto dan juga Apple CarPlay biar lebih jos lagi. Ini mobil udah mantep banget. Dilihat dari harganya yang segitu, penasaran nanti lihat di akhir, sampai akhir akan gue sampein harganya. Harga segitu udah worth it banget, tinggal nambahin Android Auto dan juga Apple CarPlay. Mantap. Dan kita sampai di baris kedua. Apakah yang Anda lihat pertama kali? Pastinya legroom-nya, lihat tuh. Wow, ini luas banget, sahabat Kompas TV. Tuh, lihat sendiri kalau nggak percaya. Ini tadi yang gue atur, yang bagian depan, terus belakangnya segini. Kaki gue bisa masuk juga. Wah, ini enak banget. Terus paha nggak gantung, jadi misal perjalanan jauh pasti enak nih. Tapi bisa di reclining nggak ya? Tapi sayangnya nggak. Oh bisa. Tapi mentok segini tuh, mentok segini. Oke. Terus sunroof sampai belakang. Sorry, panoramik sampai belakang. Wah, ini lebar banget. Terus di sini ada speaker juga, dan juga ada airbagnya sampai ke penumpang bagian belakang. Jadi airbag nggak cuma di depan, tapi ada di sebelah kiri kanan penumpang belakang. Mantap juga nih mobil. Terus di bagian tengahnya dia ada seatbelt 3 titik, dan juga ada armrest kalau misal kalian berempat aja di mobil ini. Wow. Mantap. Kalau untuk adem-ademan jangan khawatir. Di sini ada 2 buah kisi AC. Ini buat adem-ademan. Tapi dia nggak bisa ngatur suhunya. Jadi dia ngikut di baris depan. Misal kayak pengemudi itu ngeset di 15 ya, di sini ikut 15 derajat gitu. Mantap. Terus di bawahnya nggak kalah canggihnya juga. Di bawahnya dia ada colokan, ada Type C dan juga Type A. Jadi kalau kalian duduk di belakang, jangan khawatir, masih dapat AC dan juga masih dapat colokan. Tapi ya, kalian nggak dapat kursi pijat, itu sayang banget sih. Tapi kalau misal ada kursi pijat juga harganya nggak mungkin segitu lah ya. Harganya juga pasti dinaikkan lagi. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi review gue tentang mobil Geely EX5 ini. Gimana? Mantap nggak? Nah, jadi sahabat Kompas TV, langsung saja gue umumin harganya nih, yang kalian tunggu-tunggu pastinya. Dan mobil Geely EX5 ini sebenarnya dia ada 2 varian, yaitu yang Pro dan juga yang Max. Di mana perbedaannya sebenarnya nggak cukup jauh sih ya, jadi kayak masih ya oke lah. Tapi bisa dipertimbangkan. Dimana kalau yang Max itu, kalau yang versi tertingginya dia ada fitur ADAS-nya lebih lengkap banget. Yang ini yang Max ya. Jadi dia lengkap banget fitur ADAS-nya, ada lane keep assist, cruise control dan lain-lain. Terus habis itu di atas ada panoramic roof. Kalau yang Pro nggak ada. Terus automatic tailgate tadi yang kita coba itu yang Max ada, yang Pro nggak ada. Jadi ya minor. Kalau untuk mesin hampir sama. Bahkan sama 275 dan juga 320 Nm. Jadi kayak sebenarnya yang dirubah kayak minor lah ya. Jadi kayak antara Pro dan Max itu nggak terlalu jauh kayak gitu. Dan perbedaan harganya, kalau di Pro dia sekitar 475 juta rupiah. Dan kalau untuk yang Max paling tinggi dia di 515 juta rupiah on the road. Jadi ya silahkan dipilih. Tapi kalau menurut gue sekalian yang Max, karena dia udah ADAS-nya udah banyak, terus ada sunroof-nya yang sangat membantu itu, terus ada automatic tailgate yang cukup membantu kalau kita membawa barang-barang yang banyak kayak gitu. Mantap. Oke, mungkin segitu dulu sahabat Kompas TV review gue tentang Geely EX5 ini. Kalau kalian suka jangan lupa klik like, komen dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV dan juga TikTok dan juga Instagramnya di ranger.auto. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Gue Rengga, gue cabut. Dadah.